love Indonesia. This is your captain speaking. Saat Indonesia berubah menjadi rumah, cinta dan kisah luar biasa bagi para pemain Timnas Indonesia, di Timnas Indonesia sepak bola tak hanya sekadar pertandingan. Sungguh banyak momen-momen yang akan diceritakan berulang kali dengan senyum di wajah. Setiap tackle di lapangan, setiap umpan cantik, dan setiap sorakan supporter adalah bagian dari kisah besar yang membuat hati berdebar. Garuda bukan hanya lambang. Ia adalah keluarga, gairah, dan impian yang kini menjadi nyata. Sukacita dan kebanggaan bukan hanya milik mereka yang berlari di lapangan, tetapi juga milik keluarga yang menonton dengan harapan dan doa, baik di rumah maupun yang datang langsung ke stadion. Lihat saja kebahagiaan yang meledak dari keluarga Joy Pelupesi. Dalam sebuah podcast bersama Tom Hai, Joy berbagi cerita tentang momen spesial yang begitu emosional. Orang tuaku menonton di TV, dan aku menelpon mereka dari ruang ganti. Itulah sebabnya aku terlambat keluar, karena mereka sangat berarti bagiku. Mereka jarang menunjukkan emosi, tapi hari ini berbeda. Istriku juga sangat senang karena aku bertarung habis-habisan selama 90 menit. Kata-kata itu bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah kisah seorang petarung yang telah membawa keluarganya menjadi bagian dari keluarga Timnas Indonesia. Dan ketika Joy akhirnya pulang, anak-anaknya menyambut dengan teriakan penuh kegembiraan. Melompat ke pelukannya, seolah ia baru saja memenangkan trofi dunia. Mereka tertawa, memeluk, dan mungkin ada sedikit air mata bahagia. Sepak bola bagi mereka bukan hanya tentang mencetak gol atau memenangkan pertandingan, tetapi tentang kebersamaan, kebanggaan, dan cinta yang tumbuh lebih besar dari hari ke hari. Karena membela Garuda bukan sekadar tugas, melainkan kisah yang membawa kebahagiaan tak terbatas bagi mereka, keluarga mereka, siapapun yang ikut terlibat menjalaninya. Bukan hanya keluarga Joy Pelupesi yang merasakan kebahagiaan, tetapi juga Kevin Dix. Setelah tampil luar biasa saat menghadapi Bahrain dan membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan, Kevin mendapat kejutan yang tak terduga. Para fans yang begitu mencintai perjuangannya membanjirinya dengan hadiah. Bukan sekadar cindera mata biasa, melainkan simbol cinta dan apresiasi dari tanah air yang kini juga menjadi bagian dari hidupnya. Ketika Kevin membawa hadiah-hadiah itu pulang ke Denmark, ia baru menyadari sesuatu yang membuat hatinya semakin hangat. Banyak dari hadiah itu ternyata ditujukan untuk putri kecilnya. Dengan penuh antusiasme, ia pun melakukan unboxing. Membuka satu persatu bingkisan yang dikirim dengan cinta dari ribuan kilometer jauhnya. Boneka, baju kecil bertuliskan Garuda, hingga surat-surat penuh harapan dan kasih sayang dari para supporter Timnas Indonesia. Momen itu terasa begitu spesial. Bukan hanya Kevin yang tersenyum bahagia, tetapi juga sang buah hati, yang kini merasakan kasih sayang dari negeri yang jauh di seberang lautan. Tawa kecilnya, mata yang berbinar penuh kegembiraan, menjadi bukti bahwa semangat Indonesia telah menyeberangi batas negara. Dari stadion hingga ruang keluarga di Denmark, kebahagiaan itu menular. Sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang ikatan, tentang cinta yang menyentuh hati, bahkan hingga ke sudut dunia yang tak terduga. Kevin ini memang berbeda. Orang ini bisa dibilang adalah pemain paling royal di Timnas Indonesia. Ia pernah mengatakan ia akan membawa sound di ruang ganti Timnas Indonesia agar suasana di ruang ganti menjadi bersemangat. Ia pun sudah 2 kali membawa fotografernya sendiri. Maka jangan heran, foto-foto punggawa Timnas kali ini sungguh ciamik. Foto-foto yang bertebaran benar-benar terasa seperti vibe Piala Dunia. Kemudian sebelum pulang, Kevin Dix juga membagikan bingkisan untuk para supporter. Seperti ada ikatan emosional yang sangat dalam antara seorang Kevin Dix dengan supporter Timnas Indonesia. Kebahagiaan itu juga terpancar dari keluarga Mes Hilgers. Meski Mes harus pulang lebih cepat ke Belanda karena cedera usai duel sengit melawan Australia, semangatnya tetap tertinggal di Jakarta. Sang ibu dan kakaknya tetap hadir di Stadion Gelora Bung Karno,
berdiri di tengah ribuan supporter Garuda, menyaksikan perjuangan timnas Indonesia. Dari tribun, mereka melihat sendiri betapa besar cinta dan dukungan yang mengalir untuk Mace. Walau sang bek tak bisa bermain malam itu, para fans tetap menunjukkan rasa bangga mereka. Begitu banyak hadiah dan pesan hangat yang mereka titipkan melalui sang kakak. Ibunda Mace pun tak bisa menyembunyikan senyumnya. Ia begitu ramah, melayani setiap supporter yang ingin sekadar berfoto atau meminta tanda tangan. Tak ada kesombongan, tak ada jarak. Hanya ada kebahagiaan dan rasa terima kasih. Tak peduli ocehan miring dari segelintir orang yang meragukan nasionalisme Mace. Tak peduli tuduhan tak berdasar yang mengatakan bahwa Mace pura-pura cedera. Keluarga Mace tahu betul, cinta jauh lebih besar dari kebencian. Mungkin ada segelintir suara sumbang, tapi mereka bukanlah segalanya. Karena untuk setiap satu kritik yang muncul, ada jutaan hati yang menyayangi dan mendukung seorang defender timnas Indonesia bernama Mace Hilgers. Kebahagiaan itu juga datang dari seorang Kelvin Verdonk. Di Stadion Gelora Bung Karno, sang kakak Daryl Verdonk hadir langsung menyaksikan adiknya bertanding membela timnas Indonesia. Wajah Daryl sudah tak asing lagi bagi supporter Garuda, yang begitu antusias menyambut kehadirannya. Tak lama, Daryl pun dikerumuni banyak supporter, menerima cinta dan dukungan dalam bentuk tanda tangan, foto bersama, dan pesan hangat dari mereka yang mendukung seorang Kelvin. Namun ada satu momen menarik yang menambah makna dari hubungan mereka sebagai saudara. Sebelum pertandingan, biasanya para pemain timnas akan memanggil seorang penata rambut handal untuk menata hairstyling mereka. Namun Kelvin memiliki cara yang berbeda. Justru sang kakak Daryl yang dengan penuh kasih sayang mencukur rambut adiknya sebelum bertanding. Ini bukan hanya sekadar aksi sederhana, tapi simbol dukungan yang begitu mendalam dari kedua saudara yang sama-sama ingin melihat timnas Indonesia, yaitu tanah kelahiran sang ayah, lebih dekat ke Piala Dunia. Daryl yang juga berjuang di dunia olahraga sebagai seorang atlet kickboxing, walaupun ia tak bermain untuk Indonesia, namun ketika bertanding, Daryl kerap kali membawa simbol-simbol Indonesia. Dan Kelvin, sang adik yang kini bertarung di lapangan hijau untuk timnas Indonesia, keduanya adalah contoh nyata dari kekuatan keluarga. Keduanya, meskipun berbeda jalur, tetapi tetap bersatu dengan cinta dan semangat yang sama, yaitu membela nama baik Indonesia. Kemudian juga ada dari Eliano Reinders. Nama Eliano mungkin bukan yang paling bersinar di era Sintayong. Ia lebih sering duduk di bangku cadangan, menunggu kesempatan yang jarang datang. Namun di era Patrick Kluivert, segalanya berubah. Eliano mungkin belum menjadi starter reguler, tetapi namanya selalu dimainkan dalam 2 laga. Dan bagi seorang pemain, itu adalah bentuk kepercayaan yang sangat berarti. Namun kebahagiaan terbesar tidak hanya datang dari seorang Eliano itu sendiri. Walau tak hadir langsung ke stadion, di sana ada 2 sosok yang dengan setia menantinya, yaitu sang istri dan anaknya. Lihatlah bagaimana ekspresi mereka saat Eliano mulai melangkah masuk ke lapangan. Ada suara bahagia dari sang istri, ada kebanggaan dalam sorot matanya. Anaknya pun ikut larut dalam kegembiraan, melambaikan tangan kecilnya, seolah memberi dukungan kepada sang ayah. Dulu Eliano lebih sering terlihat pendiam. Ia jarang mengekspresikan kebahagiaannya. Namun kini segalanya berubah. Lewat sosial medianya, ia membagikan momen-momen indah bersama keluarganya. Ia menunjukkan bahwa membela timnas Indonesia bukan sekadar kewajiban, tetapi juga kebanggaan yang bisa dibagikan kepada orang-orang tercinta. Bahkan kakaknya Tijani Reinders tak ketinggalan untuk menyoroti performanya. "Seharusnya kamu mencetak gol saat itu," kata Tijani sambil tertawa, menyinggung peluang-peluang Eliano yang gagal dieksekusi menjadi gol. Ini bukan sekadar candaan, tetapi bentuk dukungan yang tulus dari seorang kakak. Dan itulah yang membuat timnas Indonesia berbeda. Setiap pemain memiliki keluarga yang mendukung mereka dengan sepenuh hati. Juga ada kisah dari Tom Hai. Keluarga Tom Hai memang sudah tak asing lagi bagi para supporter timnas Indonesia. Tom yang berperan sebagai sosok gelandang cerdas, ia tak hanya membawa ketenangan di lapangan, tetapi juga memiliki ikatan emosional yang kuat dengan tanah leluhurnya. Kita masih ingat bagaimana ia berjalan ke tribun, menghampiri sang ayah dengan mata berbinar. Itu adalah momen yang menggetarkan hati para supporter. Namun ada sesuatu yang baru di laga melawan Bahrain.
Tom tidak sendiri. Ia mengajak rekannya Neil Peterson, seorang pria yang mungkin tidak asing bagi sebagian supporter. Neil adalah teman Tom dalam podcast The Highway. Tetapi yang lebih mengejutkan, ia juga memiliki darah Indonesia dari leluhurnya. Ketika pertama kali tiba di GBK, Neil tertegun. Suasana stadion ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia melihat ribuan supporter meneriakkan nama-nama pemain, menyanyikan lagu-lagu dukungan dengan penuh semangat. Dan saat Ole Romeni mencetak gol, Neil kehilangan kontrol. Ia berteriak, melompat, merayakan dengan euforia yang mungkin tak pernah ia rasakan sebelumnya. Keluarga Hübner dan dukungan tanpa batas. Jika ada keluarga yang bisa disebut sebagai supporter setia timnas Indonesia, mungkin keluarga Justin Hübner adalah jawabannya. Sejak pertama kali Justin mengenakan seragam merah putih, ayah, ibu, dan saudaranya selalu hadir di tribun. Mereka bukan hanya datang sebagai penonton, tetapi sebagai bagian dari energi yang mendorong Justin untuk tampil maksimal. Di antara mereka ada satu sosok yang sering menjadi pusat perhatian, yaitu Danny Hübner, kakak dari Justin Hübner. Sosok tinggi besar ini memiliki kepribadian yang hangat dan mudah akrab dengan siapa saja. Ia sering dikerumuni supporter, diajak berfoto, dan dengan ramah melayani setiap permintaan. Tak ada jarak antara dirinya dan para penggemar. Justin mungkin terlihat garang di lapangan, tapi keluarganya sangat humble. Kemudian perasaan bahagia itu juga muncul dari seorang Ole Romeni. Ada satu momen yang mencuri perhatian di pertandingan kala itu. Bukan hanya gol yang dicetak Ole, tetapi juga reaksi seorang di tribun. Kekasihnya yang hadir di GBK terlihat begitu antusias sejak awal pertandingan. Dan setiap kali supporter meneriakkan Ole, 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 ia ikut bersorak dan ikut merayakannya. Dan puncaknya terjadi setelah pertandingan usai. Ketika Ole berjalan keluar, sang kekasih berlari menghampirinya dan langsung memberikan pelukan erat. Sebuah momen yang sederhana, tetapi begitu menggambarkan betapa sepak bola bukan hanya tentang permainan, tetapi juga tentang ikatan yang kuat antara pemain dan orang-orang terkasih. Rizky Ridho, benteng kokoh yang diperkuat oleh keluarga. Di lapangan, Rizky Ridho adalah tembok pertahanan yang sulit ditembus. Namun di tribun, ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar strategi bertahan, yaitu dukungan keluarganya. Di antara ribuan supporter, ada ayah, ibu, kakak, dan adiknya yang datang langsung untuk menyaksikan sang pemain bertarung demi Garuda. Ketika pertandingan berakhir, Ridho berjalan ke tribun, menghampiri mereka. Dan supporter pun ikut berteriak, ikut larut dalam momen haru itu. Wajah bahagia terpancar, bukan hanya dari keluarganya, tetapi juga dari ribuan orang yang merasa bahwa perjuangan Ridho adalah perjuangan mereka juga. Sepak bola, cinta, dan Indonesia. Inilah kisah di balik seragam merah putih. Bermain untuk timnas Indonesia bukan sekadar pekerjaan atau kewajiban. Ini adalah kebanggaan yang mengubah hidup, bukan hanya bagi para pemain, tetapi juga bagi keluarga mereka. Sepak bola Indonesia memang penuh emosi, ada kritik, ada hujatan, ada kemarahan. Tetapi di balik itu semua, ada juga cinta yang begitu besar, ada kehangatan yang nyata. Saat seorang pemain berjuang dengan sepenuh hati, ia tidak akan pernah sendiri. Karena Indonesia adalah negeri yang penuh cinta, negeri yang penuh kasih sayang. Jadi pertahankanlah vibe positif ini. Tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bukan hanya tempat yang indah untuk dikunjungi, tetapi juga tempat yang akan selalu menerima, selalu mencintai, dan selalu mendukung siapapun yang berjuang demi merah putih.